Jangan menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Maka pada bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini mau ikhlas tidak ikhlas dapat pahala. Mau sengaja tidak sengaja berselawat ini dapat pahala. Bahkan orang yang berselawat untuk sombong pun dapat pahala. Itu kan sering orang-orang kalau kita dapati kalau bersalaman Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal perampok, padahal penjudi, terserah. Pokoknya dia berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita orang yang penuh bergelimpangan dengan dosa ini, banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, syuhada, sholihin. Harapan kita atas keberkahan Rasulullah dan para ulama, para sahabat, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan hadis yang disampaikan oleh para asatid bahwa kalau Rajab itu sahrullah. Rajab itu dikenal dengan bulan Allah. Sya'ban syahri kata Rasulullah. Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan ummati, syahrul ummati, bulan daripada umatku. Jadi para ulama banyak menjelaskan bahwa kenapa disebut dengan Sya'ban itu bulan Rasulullah, kenapa tidak bulan yang lain, kenapa tidak Rabiul Awal sesuai dengan kelahiran Rasulullah atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini disebut dengan syahri atau bulanku karena ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang selawat turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat itu turun ketika bulan Sya'ban. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa orang yang mendengarkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka di situ kita disunnahkan mengucapkan alhamdulillah. Karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmah dan malaikat memohonkan maghfirah, maka di situ baru dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Barulah kita diperintahkan berselawat. Jadi setiap kali kita mendengarkan khatib biasanya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, baru kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ini jangan dipelintir, jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami. Jangan kita beranggapan dengan anggapan yang salah ketika kita memahami bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, kita menganggap bahwa selawatnya seperti kita berselawat. Tidak. Maksud innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat
nazalar rahmah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan rahmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat berselawat adalah memohon ampunan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini maksum. Nabi Muhammad maksum, Nabi Muhammad itu tidak punya dosa. Bahkan seluruh nabi dan rasul yang 124.000 nabi, 313 rasul, itu semuanya maksum. Semuanya maksum, termasuk malaikat maksum. Jadi jangan pernah kita mengatakan malaikat salah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah beranggapan bahwa ya ayyuhal muzammil itu, wahai orang yang, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kata orang Syiah dipahami bahwa orang yang berselimut itu adalah Sayyidina Ali. Karena ketika proses peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidur di tempat Rasulullah, yang berselimut dengan selimut Rasulullah, yang menggunakan bantal Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Jadi mereka menganggap bahwa malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu. Seharusnya kepada Ali, tapi kenapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bahayanya orang-orang yang berpaham Syiah. Maka innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inilah dasar kenapa para ulama menjelaskan bahwa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah, karena pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Jadi kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman, banyak-banyaklah beramal sesuai dengan amalan Rasulullah, amalan para sahabat, amalan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan amalan para ulama. Jangan menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Maka pada bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini mau ikhlas tidak ikhlas dapat pahala. Mau sengaja tidak sengaja berselawat ini dapat pahala. Bahkan orang yang berselawat untuk sombong pun dapat pahala. Itu kan sering orang-orang kalau kita dapati kalau bersalaman Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal perampok, padahal penjudi, terserah. Pokoknya dia berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita orang yang penuh bergelimpangan dengan dosa ini, banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 75% peluang kita masuk ke dalam surga. Sering kita dengar bahwa peluang terkecil masuk dalam surga adalah amal ibadah 25%. Kemudian ilmu pengetahuan itu 50%. Salawat kepada Nabi adalah 75%. Dan rahmat Allah 100% peluang kita masuk ke dalam surganya. Maka oleh sebab itu banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita sudah mengangkat derajat martabat kita dengan menompeng atau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang yang berselawat akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Imam Sya'rawi beliau kedatangan seorang wanita yang terkenal, seorang artis film yang tidak baik, film yang mengumbar aurat. Akhirnya wanita ini menghibahkan, menginfakkan, bahkan mensedekahkan semua harta kekayaannya setelah berselawat kepada baginda Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu dia menjadi seorang artis yang berperan sebagai seorang muhibbah atau konsep mahabbah Rabi'atul Adawiyah. Ada wanita soleha namanya Rabi'atul Adawiyah. Jadi artis ini berperan seakan-akan dia terus berselawat terus, padahal dalam keadaan ria, padahal sebagai artis. Jadi setiap di syuting dia berselawat terus. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat wanita soleha ini dari artis film yang tidak baik menjadi seorang wanita yang soleha. Dia datang kepada Imam Sya'rawi Sya'rani bahwa dia bertaubat kepada Allah karena dia selalu didatangi dalam mimpinya itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang memberikan kesejukan kepada dirinya. Akhirnya dia menanggalkan keartisannya dan dia kembali ke jalan Allah. Menjadi seorang wanita yang saleha. Ini kebalik, kadang-kadang orang saleha karena ingin jadi artis menjual aurat. Ini apalagi artis-artis dadakan itu yang di Twitter, di Facebook, di YouTube, biar postingannya laris, banyak yang lihat, kuncinya membuka aurat bagi wanita. Akhirnya jamaah hadirin, dia menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Sya'ban ini kita memperbanyak selawat. Jangan berhenti, terus berselawat. Walaupun banyak fadilah orang yang berselawat 40 kali setelah salat subuh, maka Allah jaga harta kekayaannya, dijauhkan daripada musibah, dan diberikan ketenangan hati atau qalbun salim sampai menjelang waktu maghrib. Kalau dia baca setelah maghrib, Allah jaga dirinya daripada maksiat sehingga menjelang waktu subuh. Terus berselawat. Bahkan orang yang berselawat 400 kali setelah sholat isya sampai waktu subuh, maka Allah penuhi segala hajatnya. Segala hajatnya. Ini kadang-kadang kalau kita perhatikan, saya kemarin banyak caleg-caleg itu yang datang konsultasi, gimana caranya biar menang. Kita baca selawat, saya bilang. Banyak-banyak baca selawat. Nggak bisa Ustadz, kalau nggak siram, kalau nggak sogok, nggak bisa katanya. Begitulah hilangnya keyakinan kita kepada Allah. Hilang keyakinan kita kepada Allah. Kalau nggak nyiram, nggak dapat kursi. Nah, jadi itu jangan kita percaya, karena walau bagaimanapun orang yang berselawat, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak percaya dengan apa yang telah ditakdirkan Allah, apa yang telah digariskan Allah. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita ingin sesuatu ternyata nggak dapat, pasti ada hikmahnya. Mungkin menyelamatkan iman dan takwa kita, mungkin menyelamatkan harta martabat kita, mungkin menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Percayalah sama Allah dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Amalan lain pada bulan Sya'ban ini memperbanyak berpuasa. Jadi jangan kita juga salah paham. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kadang-kadang berpaham Rasulullah melarang kita berpuasa nisfu minas Sya'ban, berpuasa pada setengah daripada bulan Sya'ban. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa kalau udah 16 Sya'ban itu nggak boleh puasa lagi, haram berpuasa. Tidak haram berpuasa. Kita masih boleh puasa Senin dan Kamis. Kita masih boleh puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Sya'ban. Kita masih boleh puasa qadha misalnya. Kita masih boleh puasa-puasa sunnah lainnya, puasa sunnah mutlak dan lain sebagainya. Masih boleh walaupun masuk pada nisfu Sya'ban. Jadi larangan di situ adalah mereka yang tidak pernah berpuasa tiba-tiba puasa. Ah, di situ berarti telah menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh para ulama.
Jadi kalau Bapak Ibu berpuasa Senin Kamis, walaupun setelah nisfu Sya'ban, ini insya Allah kalau saya lihat kalender, nisfu Sya'ban Sabtu malam Minggu depan ini. Sabtu malam Minggu, pada malam nisfu Sya'ban itu, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, catatan amal ibadah kita diganti. Kalau setiap hari Kamis, catatan amal ibadah kita dibawa ke sama'id dunya, ke langit dunia. Baru nisfu Sya'ban ditutup buku catatan amal ibadah kita dan diganti dengan catatan yang baru. Maka para ulama menjelaskan bahwa tidak ada salat sunnah nisfu Sya'ban. Tidak ada salat sunnah nisfu Sya'ban. Itu yang diajarkan ulama itu salat sunnah mutlak namanya. Jadi kalau kita mau salat nisfu Sya'ban, niatnya sengaja aku salat sunnah mutlak. Atau cukup usolli saja. Karena gini, dalam niat salat itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama, salat fardu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian salat nazar. Kemudian salat qadha, salat i'adah. Kemudian salat jenazah. 9 salat itu semuanya qasad, ta'rad, ta'yin. 3 dia. Usalli fardha zuhri, usalli fardha maghribi, usalli fardha isya'i. Itu saja yang wajib. Salasa raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu sunnah. Jadi cukup kita usalli fardha zuhri. Itu pun dalam hati. Membayangkan kita mengerjakan salat. Itu niat. Niat itu kan qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Kemudian ada yang kedua, salat sunnah bersebab dan berwaktu. Salat sunnah bersebab, sebab masuk masjid, sebab safar. Salat sunnah berwaktu, salat duha, salat tahajud. Itu 2 yang wajib. Qasad dan ta'rad. Usalli duha, usalli witir, usalli tahajud, usalli tarawih. Itu saja sudah cukup. Karena yang diwajibkan menyengaja, qasad, dan ta'yin, menyebutkan apa yang kita sholati. Cukup seperti itu. Salat bersebab, berwaktu. Kemudian yang ketiga, ada salat sunnah mutlak. Itu hanya qasad saja, menyengaja saja. Jadi kalau bahasa kita, usolli saja sudah cukup. Jadi salat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Yang ada adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, boleh. Mau 1 rakaat pun boleh. Namanya juga salat sunnah mutlak. Cuman salat sunnah mutlak ini haram dilakukan pada 5 waktu. Yang pertama, tidak boleh setelah subuh, tidak boleh setelah asar, ketika matahari terbit, terbenam, dan ketika matahari di tengah-tengah. Nah, itu nggak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Dan itu apabila dilakukan di luar kota suci Makkah. Untuk di Mekah boleh. Jadi kalau Bapak Ibu umroh, habis asar salat sunnah mutlak boleh. Sedangkan salat sunnah lainnya setelah asar, setelah subuh, atau waktu yang diharamkan salat itu tetap boleh. Bapak setelah salat asar, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu boleh, salat sunnah taubah dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa. Maka kita jangan salah dalam memahami konsep-konsep ilmu dalam agama Islam ini. Khususnya dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban itu, kita disunnahkan membaca surat Yasin 3 kali. Kalau enggak suka, kalau enggak mau, enggak usah baca. Karena itu hukumnya sunnah. Baca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Janganlah kita mendoer-doerkan mulut kita bid'ah, sesat, masuk neraka katanya kan. Jangan seperti itu. Kalau enggak mau baca Al-Quran, tidak mau baca Yasin, baca surat lain pun enggak apa-apa. Cuman kita diajarkan ulama membaca Yasin sebanyak 3 kali. Yasin yang pertama
identik kita membaca doa semoga Allah memberikan keberkahan umur kita. Untuk apa kalau umur kita panjang bergelimpangan dengan maksiat? Terutama kita yang sudah berusia 40 tahun. Itu jangan sekali-sekali menikmati kemaksiatan. Kalau udah 40 tahun masih maksiat, itu naudzubillah, besar kemungkinan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kalau kita masih 40 tahun, setelah 40 tahun masih berjudi, itu sulit hilangnya. Masih mabuk, sulit hilangnya. Makanya ketika usia 40 tahun, usahakan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Yasin yang kedua, berkah harta, berkah badan kita, sehingga dijauhkan dari segala macam bahaya, atau dimudahkan rezeki, boleh juga. Kemudian Yasin yang ketiga identik dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, atau diganti doa-doa yang lain, boleh. Jadi Yasin yang pertama berkah usia, murah rezeki, selamat iman, boleh. Yasin yang kedua itu lagi, atau doa-doa yang lain lagi, boleh, nggak apa-apa. Jadi baca Yasin ini biasanya dilakukan setelah sholat maghrib. Di masjid ini ada? Nggak ada. Kalau masjid lama dulu ada saya rasa ya. Masih belum bangun masjid. Karena masjidnya baru, jadi pemahamannya juga baru. Ya. Kalau nggak ada di sini, di rumah boleh. Kalau nggak ada di sini, di masjid-masjid lain boleh. Kalau nggak ada di sini, baca sendiri pun boleh. Jadi tidak harus berjamaah. Jadi baca aja habis sholat maghrib, terutama bapak-bapak, daripada duduk ngobek, ngegosip setelah sholat maghrib nunggu isya, karena itu tempat favorit bapak-bapak ngerumpi ya. Bapak-bapak ngerumpinya habis maghrib menjelang waktu isya. Cerita semua di teras masjid sambil ngerokok, cerita semua. Baca Yasin aja, baca Yasin. 3 kali, harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti catatan amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala macam dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian pada bulan Sya'ban ini, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan kita banyak-banyak bersedekah. Sedekah terutama tetap seperti yang biasa, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Bapak-bapak bangun tidur, kalau ada uang 1.000, celeng, masukkan dalam celeng, niat sedekah fajar. Kalau kita nggak sempat ke masjid tepat waktu. Ibu-ibu seperti itu juga. Kami pesantren perbatasan, itu kadang-kadang ada wali santri bawa celengan. Apa ini, saya bilang? Ini celengan subuh kami, Ustaz. Jadi dia nggak sempat ke masjid karena sebaik-baik sedekah itu qabla tulu'il fajri, sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh kadang-kadang kita kan terlambat. Kita terlambat atau salat tahajud, salat sunnah qabliyah dulu di rumah, salat fajar dulu, baru kita sedekah. Jadi kalau pas ke masjid kadang-kadang terlambat, nggak apa-apa, sedekah. Walaupun terlambat tetap disunnahkan bersedekah. Banyak-banyaklah sedekah, karena sedekah itu bisa menghalangi kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Orang yang banyak bersedekah biasanya tidak selera melakukan maksiat. Orang yang bersedekah Allah jauhkan dari segala macam bahaya. Orang yang bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan imannya. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban ini juga kita sangat dianjurkan, yakni banyak-banyak menjalin silaturahmi. Jangan silaturahmi ketika kita melihat tabel atau daftar orang-orang yang terpilih anggota legislatif, baru kita kunjungi. Jangan. Ini kadang-kadang di Facebook itu kita lihat sebelum ini dia nggak pernah mendukung, tiba-tiba
waktu terpilih selamat kepada abang ini, abang itu, kami berjuang untuk Anda katanya. Padahal mana ada. Makanya kita silaturahmi itu jangan ada sebab. Pokoknya lillahi ta'ala saja, silaturahmi terus. Jadi silaturahmi ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Mungkin selama ini antara perbedaan pendukung Prabowo, pendukung Anies, dan pendukung Ganjar, banyak yang berantem, banyak yang bertengkar. Pendukung satu partai dengan partai yang lain saling bergontok-gontokan, saling musuh-musuhan, saling fitnah sana-sini. Jalin lagi ukhuwah Islamiyah. Kadang-kadang kita karena kurang dewasa, walaupun usia kita sudah tua, kita tidak punya etika dalam berpolitik. Seakan-akan politik itu seakan-akan pilihan. Seakan-akan pilihan apa? Legislatif dan presiden itu seperti agama. Partai politik itu dianggap sebagai agama. Jadi itulah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan pada bulan Sya'ban. Karena mati lampu, selesailah. Mungkin untuk kesempurnaannya ada yang mau bertanya? Silakan.